Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Terima kasih masih di channel Andi Kusuma. Kali ini kita akan bahas kembali seputar COVID-19. Nah, ini ada berita terbaru ya, sahabat YouTube, bahwa Bandung Raya siaga 1 COVID-19. Ini hari ini ya, tanggal 15 Juni 2021. Kita bacakan beritanya ya. Dilansir dari detiknews.com, Ridwan Kamil tetapkan Bandung Raya siaga 1 COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut wilayah Bandung Raya siaga 1 sebab 2 daerah di Bandung Raya masuk zona merah. Wilayah Bandung Raya kami nyatakan sedang siaga 1 COVID, ujar Kang Emil sapaannya di Makodam 3 Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Juni 2021. Emil menuturkan penetapan siaga 1 di Bandung Raya ini menyusul adanya 2 daerah yang masuk kategori zona merah. Kedua daerah tersebut diketahui merupakan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Nah, ini daerah tempat saya tinggal ya, di Kabupaten Bandung. Wilayah Bandung Raya karena minggu ini dua wilayah besarnya zona merah, itu KBB dan Kabupaten Bandung, kata Emil. Selain itu, Emil juga menyoroti tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bandung Raya. Menurut dia, tingkat keterisian rumah sakit di Bandung Raya di atas standar WHO, yakni 60%. Kemudian wilayah Bandung Raya ini keterisian rumah sakit sudah melebihi standar WHO dan nasional yang di angka 70%. Sementara Bandung Raya ini sudah di angka 8,19% tuturnya. Ya, jadi itu ya sahabat YouTube, berita hari ini dari detiknews.com seputar COVID-19 di Kota Bandung. Tentu ini bukan berita yang membahagiakan bagi kita semua, khususnya warga Bandung Raya. Namun apapun itu, kita semua tentu tidak boleh panik dengan kondisi ini, karena COVID-19 ini sudah masuk tahun kedua dan tentunya kita semua sudah lebih memahami dan lebih tahu kondisi yang terjadi saat ini. Memang seperti tadi dilansir di berita ya sahabat YouTube, bahwa ketersediaan ruangan di rumah sakit itu saat ini terbatas, tadi sudah disebutkan sampai 84% lebih ya keterisiannya. Dan memang berdasarkan pengalaman saya pribadi, kemarin sempat beberapa hari mengantar istri ke rumah sakit karena ternyata memang istri saya juga terpapar COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan swab antigen lagi, dan kemarin harus terpaksa dirujuk ke rumah sakit, saya sebut ya RSUD Al Ihsan di Kota Bandung. Dan memang pada saat di pendaftaran itu sangat banyak sekali antrian pasien COVID-19 gitu ya, sampai di IGD-nya itu atau di tempat pendaftarannya itu petugasnya sempat kewalahan ya, karena banyaknya sekali pendaftar. Meski demikian ya syukurnya istri saya pribadi tidak harus dirawat di sana, dan memang kalau melihat ketersediaan di RSUD Al Ihsan sendiri pada saat itu memang sepertinya cukup penuh, sehingga banyak beberapa pasien juga yang akhirnya disarankan untuk isoman ya, bagi pasien yang memang tidak terlalu bergejala berat seperti itu. Ya mungkin untuk saat ini bagi sahabat YouTube dimanapun berada, kami mengingatkan
untuk tetap waspada, untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, karena untuk saat ini memang COVID-19 itu sudah sangat meluas gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya lingkarannya tidak berada di lingkaran sekitar kita, tapi sekarang sudah semakin mendekat bahkan sampai ke keluarga kita, bahkan kita sendiri gitu ya. Yang terpenting adalah kita harus senantiasa menjaga imun tubuh kita ya sahabat YouTube, karena yang saya rasakan sendiri ketika terpapar COVID kemarin itu kondisi tubuh memang sedang tidak fit ya, artinya memang secara imun mungkin sedang di bawah ataupun sedang drop gitu ya, sehingga memang sangat mudah untuk terpapar virus COVID. Jadi intinya yang pertama adalah tentunya imun itu sangat penting untuk menjaga diri kita, selain tadi kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, cuma ada yang menarik juga, ini berita dari sebentar ya. Tadi ada berita mengenai pembongkaran makam kalau nggak salah. Saya buka dulu ya. Makam COVID Bandung. Ini saya buka dulu. Nah, ini ada berita menarik mengenai dibongkarnya 700 jenazah di Bandung yang terlanjur dimakamkan secara COVID-19, ternyata tak terpapar corona. Ini ada berita menarik juga nih sahabat, 1 hari kemarin gitu ya, beritanya dilansir dari tribunnews.com. Lebih dari 700 jenazah di Bandung terlanjur dimakamkan secara COVID-19, ternyata tak terpapar corona. Ratusan makam di TPU Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat dibongkar setelah diketahui lebih dari 700 jenazah yang dimakamkan secara prosedur COVID-19 ternyata tidak terpapar virus corona. Dikutip dari Tribun Jabar, atas permintaan keluarga sebanyak 196 makam akhirnya dibongkar. Dari total tersebut 71 jenazah diantaranya dipindahkan keluar kota Bandung. Sementara 125 lainnya dipindahkan ke pemakaman keluarga atau TPU di kota Bandung. Sebanyak 71 jenazah diantaranya dipindahkan keluar kota Bandung. Sementara sisanya sebanyak 125 jenazah dipindah ke pemakaman keluarga atau TPU milik pemerintah yang tersebar di Kota Bandung. Terang Kepala Dinas Tata Ruang Distaru Kota Bandung, Bambang Suhari pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Diketahui lebih dari 700 jenazah di TPU Cikadut dimakamkan sesuai prosedur COVID-19 karena saat meninggal hasil swab PCR mereka belum keluar. Karena itu pihak rumah sakit langsung memasukkan jenazah tersebut dalam kategori indikasi terpapar COVID-19. Sesuai aturan, semua pasien di rumah sakit, terutama yang memiliki gejala COVID, memang harus menjalani swab PCR. Mengutip Tribun Jabar, hal ini dilakukan untuk memastikan apakah si pasien terpapar COVID-19 atau tidak. Karena hasil swabnya baru 4 hari kemudian, pasien yang ternyata meninggal karena diabetes, jantung, dan penyebab lainnya juga dimakamkan dengan protokol COVID-19, ungkap Bambang. Lebih lanjut, Bambang menuturkan memang idealnya semua jenazah di TPU Cikadut yang merupakan pemakaman khusus COVID-19 sudah dipastikan terpapar corona. Alasannya untuk menghindari terjadinya pemindahan jenazah. Ia mengatakan pemindahan jenazah yang baru beberapa hari atau bulan dimakamkan akan berisiko. Selain itu, waktu dan tenaga pihak terkait tentunya akan tersita. Dari sekitar 1.400 jenazah yang dimakamkan sesuai prosedur COVID-19 di TPU Cikadut, hanya 767 jenazah yang dipastikan terpapar corona.
Sedangkan 700 lainnya jelas Bambang dimakamkan saat statusnya masih dalam kategori suspek. Juga memiliki gejala ispa berat, gagal napas atau meninggal dunia, namun belum ada pemeriksaan yang memastikan mereka positif COVID-19. Dilansir Tribun Jabar, Koordinator Jasa Pikul Jenazah di TPU Cikadut, Fajar Ilvana mengatakan jumlah pemakaman sesuai prosedur COVID-19 di tempatnya meningkat setelah Lebaran. Dalam kurun waktu 10 hari terakhir, kata Fajar, sudah ada 50 jenazah yang dimakamkan sesuai prosedur COVID di TPU Cikadut. Dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni, kali ini para pemanggul jenazah bekerja lebih keras. Fajar menuturkan sejak pemakaman khusus COVID-19 di Cikadut dibuka, sudah 1.570 jenazah yang mereka makamkan. Namun tak semuanya merupakan warga Bandung. Ada juga yang dari Kabupaten Bandung dan beberapa daerah lain yang dilimpahkan ke sini oleh pihak keluarga, ungkapnya. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan, Fajar mengaku ia dan teman-temannya selalu memastikan ada 10 makam yang telah digali dan siap diisi. Ready stock ya ini. Hal ini dilakukannya setiap hari, kalau kurang ya tinggal gali lagi, ngedadak tandasnya. Berdasarkan data pikobar.jabarprov.go.id, total kasus COVID-19 di Jawa Barat mencapai 328.940 per Senin, tanggal 14 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, 22.726 diantaranya tengah dirawat, sementara 302.240 lainnya sembuh dan 4.424 meninggal. Ya, itulah sahabat YouTube ya, berita menarik juga tentang dibongkarnya jenazah makam yang dimakamkan secara COVID-19 di TPU Cikadut ya, Kota Bandung. Nah, ini juga mungkin jadi sebuah yang harus diperbaiki oleh pihak-pihak terkait mengenai lagi-lagi tentang swab PCR ya. Memang swab PCR ini pada video sebelumnya juga kami menjelaskan bahwa hasil dari swab PCR ini itu di tempat kami gitu ya, di puskesmas yang kami periksa itu, yang kami memeriksakan di sana itu keluarnya sampai 5 hari setelah 5 hari dari pemeriksaan, dan itu memang waktu yang cukup lama gitu ya, apalagi jika yang di PCR itu adalah orang yang hanya kontak erat dengan pasien yang terpapar COVID. Karena sebelumnya kami juga atau saya pernah mengalami sebelumnya ada tetangga kami yang positif COVID-19 juga, dan kebetulan saya kontak erat dengan yang bersangkutan. Saya harus melakukan PCR di puskesmas yang sama gitu, dan hasilnya itu bahkan lebih dari 5 hari gitu ya. Dan setelah keluar pun hasilnya negatif gitu ya. Artinya dalam menunggu waktu itu ada waktu yang harus kita ya mau tidak mau kita harus isolasi mandiri sampai menunggu waktu keluarnya tes PCR itu. Namun ya mungkin karena lagi-lagi karena lonjakan yang cukup besar sehingga pelayanannya pun bisa tidak bisa secepat idealnya gitu ya. Dan ya lagi-lagi ini berarti kembali ke kita gitu ya, kita sebagai masyarakat ya sebisa mungkin lah jangan terpapar COVID-19, tetap pastikan protokol kesehatannya, imun terutama gitu ya, imun kita itu terutama yang harus kita jaga. Karena pengalaman saya itu COVID-19 itu memang sebetulnya ya jika kita tidak ada penyakit bawaan, maka mungkin gejala COVID ini hanya seperti flu biasa gitu ya, walaupun memang tingkatannya agak lebih tinggi lagi gitu ya.
Jika imun kita kuat, maka otomatis tubuh kita bisa melawan COVID tersebut, dan secara pemulihan juga bisa recovery-nya lebih cepat. Oke Sobat YouTube, itu 2 berita ya untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu terlindung dari wabah COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu gitu ya, hingga kita bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan like jika suka, dan sebarkan videonya ini sebanyak-banyaknya. Untuk mendukung channel ini silahkan subscribe ya, gratis, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten positif tentunya dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.